Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solihah, bertemu lagi dengan materi tematik masih di tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Yuk kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, mudah-mudahan dengan kita merafalkan doa tadi, Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan memberikan kemudahan dalam kita menimba ilmu pengetahuan. Baik anak-anak, kita lanjut pada pembahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya, sudah mengajarkan tentang cara untuk mencari informasi dari sebuah teks bacaan. Nah, pada saat ini kita mencoba lagi untuk melatih keterampilan kalian dalam mencari informasi dari bacaan. Di sini ada bacaan, cuaca, dan kehidupan manusia. Ada banyak informasi yang bisa kita ambil dari teks ini. Yang pertama, terkait dengan cuaca yang berubah-ubah. Di di paragraf pertama. Paragraf itu ini potongan yang membahas satu hal yang inti pokoknya sama. Ini di paragraf pertama ini membahas tentang cuaca yang cerah. Apa yang dilakukan manusia ketika cuaca cerah? Di sana kita gali informasi, ternyata ketika cuaca cerah maka ibu menjemur pakaian yang basah karena matahari yang panas akan mengeringkan pakaian yang basah. Itu adalah informasi yang bisa kita ambil dari cuaca yang cerah. Kemudian pada paragraf berikutnya ada kaitan cuaca cerah dengan pengrajin kerupuk. Perajin kerupuk itu orang yang membuat kerupuk. Pada saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Nah, jika kerupuknya sudah kering, maka siap digoreng. Jadi informasi apa yang bisa kita ambil di sana? Informasinya bisa kita ambil dari kalimat yang kedua, yaitu saat cuaca cerah, para perajin kerupuk menjemur kerupuk hingga kering. Oke. Ya, nanti dicoba untuk paragraf ketiga ketika cuaca berawan, paragraf keempat ketika cuaca mendung, paragraf kelima tentang cuaca saat hujan deras terus menerus, seperti yang kita alami beberapa hari ini ya. Oke. Jadi itulah keterampilan kita dalam menggali informasi dari sebuah bacaan. Yuk kita lanjut, ada apa lagi dengan bacaan ya? Anak-anak, ternyata dalam sebuah kalimat itu kadang-kadang ada kalimat yang bermakna kata khusus, ada juga yang mempunyai kata umum. Nih, di sini ada kata khusus, ada kata umum. Apa yang dimaksud dengan kata khusus dan apa yang dimaksud dengan kata umum? Kalian sudah sering mendengar kata khusus ya? Juga sudah sering mendengar kata umum. Kalau diambil dari jangkauan atau sesuatu yang dibahas, maka pada kata umum itu bahasannya lebih luas. Jadi kata umum itu yang dibahas lebih luas. Tapi kalau kata khusus
Namanya saja sudah khusus, berarti sudah lingkupnya lebih sedikit. Contohnya begini nak, kita membahas tentang warna. Warna itu sifatnya umum. Kenapa? Karena dari satu warna itu bisa diterjemahkan menjadi banyak sekali jenis warna. Nah, jadi warna itu adalah kata umum. Lah, berarti ada kata khusus dari warna. Iya, kata khusus dari warna itu adalah contoh-contoh warna. Misal, kata hijau itu berarti kata khusus. Warna yang lain lagi, merah gitu ya. Warna merah itu berarti kata khusus. Bisa dipahami ya? Bisa membayangkan ya? Jadi yang umum itu adalah kata warna, khususnya adalah warna hijau, kata khususnya lagi adalah warna merah, kata khususnya lagi adalah warna kuning, seperti itu. Yuk contoh lagi, misal kata umumnya adalah buah. Maka kata khususnya apa? Iya betul, jenis-jenis buah-buahan, misal mangga, atau rambutan, atau durian. Enak sekali gitu ya. Oke ya, seperti itu. Sekarang Us balik. Misal Us bicara tentang apa ya? Baju. Kemudian celana. Kemudian jilbab, rok, gamis. Maka Us sedang bicara kata-kata khusus dari apa? Pakaian. Berarti kata umumnya adalah pakaian, kata khususnya adalah baju, celana, kemudian apa tadi? Gamis, jilbab dan seterusnya. Paham ya nak ya? Oke. Kalau di dalam pembicaraan kita, karena kita berbicara tentang tema cuaca, maka ada kata umum yaitu berupa perubahan cuaca. Kata umumnya perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca itu kan macam-macam. Ada yang perubahan dari hujan ke terang, kemudian ada yang dari musim panas ke penghujan, itu namanya musim pancaroba, perubahan pancaroba dan seterusnya. Nah, saat ini yang dibahas adalah cuaca ekstrim. Jadi kata umumnya adalah perubahan cuaca, istilah khususnya adalah cuaca ekstrim. Paham ya? Nah, ini di sini di dalam bacaan dampak perubahan cuaca ini juga banyak ini kata-kata umum dan kata-kata khususnya. Nanti kalian cari ya, coba ya. Di situ kan sudah ada beberapa yang ditebalkan. Itu kata khusus dari kata umum apa? Atau ada lagi di kalimat yang mana, di paragraf yang mana itu ada kata umum, kata khusus gitu ya. Coba nanti dicari, kemudian dituliskan pada bukumu sambil meniru yang ini ya, model yang ini. Jadi kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca itu sudah dicontohkan di sini. 1, cuaca ekstrim. Nah, nanti yang 2 sampai 6 itu kalian tambahkan di buku kalian. Oke, paham ya? Ya. Kemudian dari bacaan yang pertama tadi, kalian juga bisa menuliskan pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Contoh, cuaca panas. Ini sudah ada contohnya 1. Ketika cuaca panas, maka kita menjemur pakaian. Ada lagi kegiatan yang bisa dilakukan ketika cuaca panas. Tadi yang kaitannya dengan pedagang kerupuk tadi. Lalu kamu juga bisa mengambil dari cerita kedua orang tuamu. Kalau misalnya cuaca sedang panas itu apa yang dilakukan, gitu ya.
Jadi tidak hanya dari bacaan tadi, kamu juga bisa mengambil dari pengalaman sehari-hari. Begitupun ketika cuaca sedang hujan atau dingin. Apa kegiatan yang kita lakukan ketika hujan atau dingin? Gitu. Bisa dipahami nggih? Ya. Jadi nanti tugasnya kalian menuliskan istilah khusus dari perubahan cuaca sebanyak 5. Kemudian pengaruh perubahan cuaca bagi manusia saat cuaca panas itu sebanyak 2. Saat cuaca dingin itu ada 3. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan sama Us. Ya, kita lanjut sekarang. Membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Yuk Us tanya. Penyebut itu yang atas apa yang bawah? Oke, betul, yang bawah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Bayangkan pembilang dan penyebut itu adalah benda yang dibagi dan orang yang mau dikasih benda itu ada berapa gitu ya. Orang yang mau dikasih hasil pembagiannya itu ada berapa. Nah, caranya membandingkan pecahan itu dengan tanda-tanda seperti ini. Kurang dari dan lebih dari. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini ada martabak manis. Sebanyak berapa ini? 5. Sedangkan anak-anak yang berkumpul ada 6. Jadi martabak yang mau dibagi itu adalah pembilangnya. Kemudian anak yang mau dikasih martabak itu adalah penyebutnya. Berarti pecahannya adalah 5/6. Sekarang kita lanjut yang di sini. Ada martabak manis juga. Anggap saja ini martabaknya sama persis, hanya jumlahnya yang berbeda. Di sini ada 8 martabak. Kemudian ada 6 anak yang menunggu untuk dibagi martabak gitu ya, dibagi. Oke, martabaknya 8 itu menjadi pembilang karena martabak mau dibagi. Dibagi untuk berapa anak? Dibagi untuk 6 anak, ditaruh di sini gitu ya. Berarti pecahannya adalah 8/6. Nah, Us tanya sebelum kalian memberi tanda ini, Us tanya dulu. Kalau kalian membayangkan martabak 5 dibagi untuk 6 anak dan martabak 8 dibagi untuk 6 anak, bagian dari masing-masing anak itu lebih besar yang mana? Yang 5 dibagi 6, 5 dibagi 6, atau yang 8 dibagi 6? Iya, yang 8 dibagi 6. Kalian betul ya. Berarti memberi tandanya seperti ini, Nak. Jadi yang kecil itu diberi ujungnya, cucuknya ya. Sedangkan yang besar itu diberi mulutnya. Ini mulut yang besar gitu ya. Membacanya bagaimana? Membacanya tetap dari depan. 5/6 kurang dari 8/6. Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Yuk kita lihat lagi sekarang. Us punya mangga 4. Dibagi untuk 6 anggota keluarga. Berarti pecahannya adalah 4/6. Nah, kemudian ada mangga 3 untuk anggota keluarga sebanyak 6 juga. Berarti pecahannya adalah 3/6. Nah, bagian mangga yang diterima masing-masing itu lebih besar yang 4 dibagi 6 atau 4/6 atau yang 3 dibagi 6. Iya, kalian betul lagi. Yang betul itu adalah yang lebih besar kalau mangganya lebih banyak dibagi untuk 6. Jadi 4/6
lebih dari 3/6. Oke, paham? Iya. Ya. Nah, ini tugas kalian di rumah. Latihan soal. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Terus beri contoh untuk nomor 1. Ini caranya berpikir seperti ini. Ini barang 1 dibagi untuk 4 orang. Sama barang 2 dibagi untuk 4 orang. Besar yang mana ya? Iyalah, besar 2 dibagi untuk 4 orang. Berarti lebih besar yang ini ya. Nah, yang besar tadi diberi mulut apa diberi cucuk? Diberi mulut. Berarti cucuknya untuk yang depan. Berarti nanti tandanya adalah begini. Nah, kelihatan enggak? Iya, kalau enggak kelihatan yang penting kalian sudah paham. Insya Allah kalian akan bisa mengerjakan dengan baik. Kalau ada kesulitan silahkan tanyakan ya. Jadi tugasnya ada 2 bagian, yang di depan tadi bahasa Indonesianya, yang di sini adalah matematika. Silakan dikerjakan, mengumpulkannya tunggu sampai hari Rabu. Ya, sampai hari Rabu nanti kemudian susul dengan materi berikutnya. Oke, seperti itu anak-anak. Semoga yang berikan bermanfaat sedikit yang bisa kita bahas hari ini. Mohon maaf atas segala kekilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.